Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, anak hebat di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran keempat. Siapkan buku siswamu serta buku tulismu dan simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting, kemudian menjawab pertanyaan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, membuat peta pikiran karakteristik geografis negara di wilayah ASEAN, dan membaca memindai untuk menemukan informasi yang diinginkan. Jika ada teks yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, kalian bisa menentukan kata kuncinya pada judul yaitu anak jalanan dan sekolah anak jalanan. Perkiraan informasi sebelum membaca teks dengan hanya melihat judul, kalian mungkin bisa memperkirakan bahwa teks tersebut berisi tentang kehidupan anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, apakah sesuai perkiraan kalian dengan isi teks yang akan kita baca? Yuk kita baca bersama. Sekolah anak jalanan. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lain. Dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba. Mereka berharap mendapat sekeping Rp500 atau syukur-syukur selembar Rp2.000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara. Anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, Ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dengan bayaran tak lebih dari Rp300.000. Jauh dari kata sejahtera. Namun mendapatkan bayaran bukanlah tujuan utama menjadi pengajar di sini. Muhammad Anwar misalnya, ia mengaku mau menjadi pengajar selama lebih dari 10 tahun karena tuntutan hati nurani untuk memberi ilmu kepada anak bangsa. Mengajar anak jalanan itu susah-susah gampang. Kalau didasari keikhlasan, bukan orientasi mengajarnya, karena materi, istilah susah itu nggak ada. Ujar Muhammad Anwar, guru mata pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam. Secara fisik, bangunan PKBM Himata memang memenuhi syarat. Namun nasib pengajar masih kurang perhatian dari donatur. Kita ini manusiawi. Memang perasaan itu ada, namun sumber rezeki tidak hanya di sini saja. Tapi di luar masih ada. Yang penting terus tawakal, kata dia. Setelah membaca teks tersebut, kalian bisa mendapatkan informasi tentang teks berisi tentang kehidupan anak jalanan, sekolah untuk anak jalanan, serta permasalahan pendidikan anak jalanan. Fakta yang didapatkan, kondisi fisik anak jalanan, aktivitas anak jalanan, tempat sekolah anak jalanan, organisasi yang peduli dengan pendidikan anak jalanan, dan pengajar anak jalanan. Hal-hal baru
yang didapatkan dari teks tersebut adalah kondisi fisik anak jalanan, semangat anak jalanan untuk menuntut ilmu, kepedulian Yayasan Himata terhadap pendidikan anak jalanan, gaji pengajar anak jalanan yang tidak sepadan dengan jasanya, keikhlasan pada pendidik anak-anak jalanan. Pelajaran yang dapatkan dari teks adalah selalu bersyukur dengan kehidupan yang kita alami karena tidak sekeras dan sesulit kehidupan anak jalanan. Memiliki semangat belajar seperti anak jalanan, menghormati dan menghargai guru karena jasanya yang sangat besar, dan ikut berperan dalam menyukseskan program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegigihan anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan perlu kita teladani. Meski memiliki kekurangan ekonomi, mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Kewajiban sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan rajin, menghormati guru dan pegawai sekolah, mematuhi aturan yang berlaku di sekolah, menjaga ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar, serta memelihara sarana dan prasarana sekolah. Manfaat pelaksanaan kewajiban sebagai pelajar. Belajar dengan rajin, manfaatnya menjadi siswa yang cerdas dan ikut melaksanakan tujuan nasional. Kewajiban menghormati guru dan pegawai sekolah, manfaatnya menciptakan hubungan harmonis dengan guru dan pegawai sekolah. Kewajiban memelihara sarana dan prasarana sekolah, manfaatnya menjaga kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. Anak, mari kita mengidentifikasi karakter geografis dari negara Thailand yang merupakan anggota ASEAN. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kerak. Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa dataran rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi adalah Gunung Doi Intanon, yaitu setinggi 2.576 meter. Pegunungan Kapur berada di bagian timur yang disebut Pegunungan Plato. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Ibu kota Thailand adalah Bangkok dengan luas negara 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesar adalah Thai, Tionghoa, Melayu. Bahasanya Thai, lagu kebangsaannya Pheng Chart Thai, agamanya Buddha, pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya perdana menteri, dan satuan mata uangnya adalah baht. Kalian dapat membuat peta pikiran kondisi geografis Thailand seperti pada contoh yang sudah Bu Arum buatkan. Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat, serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota Vietnam berada di Hanoi. Luasnya 331.210 km persegi. Kelompok etnisnya Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agama terbesarnya adalah Buddha. Pemerintahannya berupa Republik Sosialis dengan kepala negara seorang presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri dan mata uangnya adalah Dong. Kalian dapat membuat peta pikiran kondisi geografis Vietnam seperti contoh yang sudah Bu Arum buat. ASEAN, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara.
ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tonat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narsiko Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang sebagai berikut. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, ASEAN Aceh Fertilizer Project, pupuk di Aceh Indonesia, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina, ASEAN Vaksin Project, memproduksi vaksin di Singapura, dan Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Ada kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kelima adalah Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization. Kerjasama ASEAN di bidang politik yaitu dengan ADMM. ADMM adalah Defense Ministers Meeting yang merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara ASEAN. Kemudian ada pengiriman duta dan konsulat. Perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Kalian dapat membuat peta pikiran kerjasama ASEAN seperti contoh yang sudah Bu Arum berikan. Oke, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.